Oke, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke software ya, teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke software dan salah satu software yang sangat terkenal ya adalah Kappa Sapphire. Oke, long story short ya, saya sudah menginput data pressure dengan data flow rate. Ya, data pressure dan data flow rate sudah saya input. Di sini kita bisa baca flow rate-nya dulu. Ya, teman-teman bisa follow. Saya punya satu periode produksi dengan laju alir 5.000 stock tank barrel per day selama 120 jam, yang bawah ini jam ya. Kemudian saya set in, kemudian akibat flow rate ini akan ada pressure, dan pressure-nya sudah ke-record. Ya, saya punya recorder di sumur, saya download datanya, saya input ke software, dan beberapa hal lagi sudah saya input juga di info. Well radius-nya kita udah tahu, tebal dari pay-nya udah tahu 50 feet ya, net pay-nya. Compressibility saya input 3 kali 10 pangkat minus 6, porosity 0,2, 20%. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa cek data PVT, udah kita input, misalnya formation volume factor 1, viscosity 1. Total compressibility 3 kali 10 pangkat minus 6, 1 per PSI. Oke, jadi semua data sudah cukup. Sekarang kita create log-log plot. Oke, kalau kita bicara Sapphire, kita klik extract delta P. Nah, akan tercipta seperti ini. Nah, misalnya pertanyaan aja yang teman-teman jawab di benak masing-masing. Dari semua yang saya bahas, apa yang bisa teman-teman bayangkan, tebak dari sini? Apakah dual porosity, dual permeability, limited entry, fracture, atau apa? Ya, ini yang harus kita pecahkan, gitu ya. Jadi di sini sudah terpilihkan production event-nya. Kalau saya cek, saya buka plus, saya bisa analisis drawdown. Yang ini drawdown ya, produksi drawdown. Saya bisa analisis dua-duanya. Saya bisa analisis build up saja, ya. Build up adalah ketika flow rate-nya zero, pressure-nya naik, pressure build up. Seringkali praktisnya kita analisis build up. Karena build up itu stabil, laju alir selalu 0. Kalau drawdown, itu seringkali rate itu dinamik. Di dunia nyata rate itu dinamik sekali gitu ya. Jadi susah menganalisisnya. Jadi lebih baik di build up. Jadi kita pilih build up. Seperti ini log-lognya. Klik OK. Nah, kita udah masuk. Oke. Jadi di sini adalah history yang akan kita matchingkan. Ini adalah semi-log. Ya. Ini adalah semi-log. Dan ini ada log-log plot. Oke. Yang jelas yang bisa kita lihat di sini adalah wellbore storage. Wellbore storage itu adalah kalau slope-nya 1. Nah, ini jelas banget nih. Jadi si Sapphire sudah memandu kita dengan garis seperti ini. Ini adalah garis wellbore storage 1. Ya, garis yang saya moving ini slope-nya 1. Mana slope-nya 1? Ya tinggal kita cari. Slope 1 itu di sini. Oke? Slope 1 itu di sini. Berarti ini adalah masuk wellbore storage. Sekarang mana radial flow? Oke, kalau radial flow itu berarti horizontal, slope-nya 0. Ini dia. Di mana radial flow? Kemungkinan besar yang ini. Kemungkinan besar yang ini. Ya, tapi singkat sekali, atau bisa juga di sini. Nah, pertanyaannya apa ini? Apakah ini lembah, apakah dual permeability, atau gimana? That's the question gitu ya. Nah, tapi setelah dianalisis ya, setelah dianalisis dan lain sebagainya, ternyata dia bukan dual permeability. Ya, tidak ada layer misalnya. Dia juga bukan dual porosity, tidak ada fracture. Oke. Kemudian saya tahu kemungkinan besar dia ini adalah radial composite dan dia punya patahan. Oke, jadi setelah saya baca di peta, lihat dengan seismik gitu ya, confirm ada patahan di dekat sumur. Nah, itu satu, berarti saya punya fault 1. Ya, kemudian ada informasi radial composite.
Jadi informasi-informasi awal tuh harus kita kumpulkan dulu, membantu kita dalam analisis. Oke, jadi let's say kita taruh seperti ini dulu ya. Nah, misalnya seperti ini untuk si radial flow, baru kita dipandu dengan tools. Tadi tebakannya adalah kita radial composite. Nah, jadi reservoir model saya pilih radial composite dulu. Klik OK. Akan ada panduan ya, panduan tools tambahan. Nah, radial composite kan berbicara tentang naik turun ya. Naik turun. Jadi kalau saya ubah-ubah seperti ini misalnya. Oke, memang ini agak susah ya, seringkali seperti ini. Oke, misalnya seperti ini. Ya. Kemudian ada juga fault, single fault. Oke, single fault. Ini misalnya saya turunkan. Intinya supaya dia matching ya. Atau ini saya radial flow-nya harus kita turunkan dulu. Oke. Ini saya coba dulu homogeneous. Oke. Ini kemudian diturunkan seperti ini. Oke. Ya intinya seperti ini ya. Jadi kita menganalisis dulu dengan tools-tools yang ada. Misalnya di sini dan kita bisa melihat results in plot. Nah, dia sudah memberikan tanda-tanda bahwa jarak ke fault itu 2200-an. Misalnya gitu ya. Kemudian bisa kita cek lagi radial composite untuk memastikan. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kita sudah punya radial composite M, D, dan L-nya. Sudah ada data mobility. Sudah ada data juga untuk D. Oke, seperti ini. Diffusivity dan lain sebagainya. Oke, kita results in plot. Kita bisa pakai metode yang tadi ya. Kita bisa pakai metode yang tadi atau kita bisa juga langsung analytical. Oke, analytical misalnya di sini wellbore storage-nya constant ya, well modelnya constant, wellbore modelnya constant, wellbore storage, kemudian well model sumur vertical. Jadi teman-teman di sini ada beberapa pilihan, sumur vertical, reservoir modelnya kita pilih radial composite, ada homogen, dual porosity dan lain-lain, kita pilih radial composite. Kemudian kita punya fault. Oke. Kemudian kita input semua data-data tebakan, ada initial pressure, transmissibility, permeability, thickness, porosity 0,2. Misalnya saya bisa menebak mobility ratio itu 0,1 misalnya, diffusivity ratio juga 0,1. Itu ya misalnya ya. Oke. Kemudian generate. Oke, jadi akan seperti ini hasilnya. Terlihat ya matching. Jadi realnya dengan model saya sudah matching seperti ini. Saya bisa hilangkan tools-nya. Oke, atau klik kanan, uncheck tools. Nah, jadi sudah matching di sini. Oke, antara real data dengan model. Dan di sini kita lihat juga kualitasnya untuk semi-log. Oke. Dan juga terakhir kualitas matching di historinya. Jadi untuk pressure history sudah matching. Dan ini results-nya. Oke, jadi confirm dari data yang saya masukkan, itu baik mobility 0,1, diffusivity 0,1, dan jarak menuju fault itu adalah 2000. Oke, 2000 feet. Biasanya juga kita bisa lakukan improvement ya untuk betul-betul menyempurnakan matchingnya. Misalnya kalau saya klik run, dia akan lagi matching-matchingkan sampai matchingnya perfect. Karena biasanya di percobaan pertama itu tidak langsung match. Dia akan kita lakukan improvement gitu ya. Improve supaya iterasinya jalan lagi, iterasinya jalan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil misalnya seperti ini. Jadi mobility-nya 0,1, diffusivity-nya 0,098, which is 0,1 kalau dibulatkan. Ya, jadi sudah saya siapkan modelnya,
That's why matchingnya lebih cepat, tapi dalam real application kita butuh beberapa lama sampai kita mendapatkan matching. Oke, jadi seperti itu pressure transient analysis, baik teori sudah kita bahas panjang lebar, kemudian aplikasinya dengan software tadi sudah secara singkat dijelaskan. Oke, untuk berikutnya saya serahkan ke moderator untuk Q&A. Terima kasih.